Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 181. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, kita bertemu untuk membahas tentang hasil proyek tugas UAS tahap yang ketiga. Nah, pada siang hari ini saya akan mereview hasil yang sudah dikumpulkan. Sebelumnya saya akan cek dulu untuk kelas SKP 181 terutama untuk peta nilai. Sesuai dengan informasi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebelum kita melaksanakan ujian akhir semester, sebaiknya sudah tidak ada lagi mahasiswa yang memiliki tanggungan tugas-tugas yang belum selesai, sehingga tidak terasa berat ya pada saat nanti melaksanakan ujian akhir semester karena harus mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Nah, untuk pemetaan nilai dari SKP 181 sampai dengan hari ini tanggal 27 Oktober 2020 kita masuk pada pertemuan yang ke-16 di sini ya. Nah, di sini untuk pertemuan ke-16 kita akan coba mereview untuk proyek tugas UAS yang tahap ketiga. Nanti akan saya cek. Mungkin sebelumnya saya akan mereview dulu beberapa tugas yang sudah dikumpulkan ya. Terutama untuk yang project ya. Kalau untuk yang kuis nanti sambil menyusul. Karena dikirimkan di WA group ya untuk yang belum mengumpulkan. Nah, ini saya cek memang ada beberapa tugas yang sudah dikumpulkan oleh mahasiswa SKP 181. Ini kita mulai dari tugas edit data dulu. Ini ada yang dikumpulkan. Nah, ini sekali lagi Mas Ivan tidak melihat petunjuk untuk menyelesaikan ya. Kemarin sudah diberikan instruksi. Ini tolong kirim hasil edit. Ini sampai sekarang juga belum ada balasan. Oke, berarti tidak ada tambahan untuk yang project sifatnya. Satu lagi, ini ada tambahan untuk project aplikasi yang tahap 2. Ada 2 ini, Daniel Kurniawan. Saya akan cek dulu untuk punyanya Mas Daniel Kurniawan. Oke, ini untuk menunya, codingnya. Kita akan cek dulu satu persatu di sini. Ini hasil menu untuk tampilan delete. Oke. Nah, mungkin untuk revisi ya. Di sini kan ada profil, kemudian delete, edit. Untuk tambahnya malah belum nih ya. Nah, ini untuk tampilan daftar barangnya. Kemudian setelah memilih data yang dihapus, jika delete berhasil nanti akan muncul tulisan seperti ini. Ini tampilan sesudah data dihapus. Saya cek dulu yang tadi Indomie ya. Kemudian ini yang terakhir masih ada Indomie juga. Tampilan sudah data dihapus. 1, 2, 3, 4. Ada 4 data.
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Oh, berarti ada satu yang di ini ya, dihapus ya. Ini sedap tadi. Kemudian ini nama sedapnya sudah hilang. Tampilan setelah memilih data. Kemudian ini form editnya. Proses edit sukses. Tampilan sudah teredit. Oke, ini sudah dikumpulkan. Ya, jadi dicek di sini. Kemudian cek lagi untuk tugas berikutnya. Ini punyanya Uki, Mas Uki ya. Nah, ini ternyata agak lama juga menunggu. Sambil menunggu kita cek sekali lagi bahwa untuk nilai ini diharapkan semua sudah tidak ada tanggungan ya. Punyanya Mas Ivan ini belum ada pengumpulan mulai dari proyek pembuatan UASnya ya. Ini mulai tanggal 12 Oktober, 19 Oktober sampai 26 Oktober ini tidak ada pengumpulan tugas sama sekali. Untuk tugas edit datanya ini dikumpulkan cuman tidak pas sehingga belum saya nilai. Jadi kalau mengumpulkan tugas mohon diperhatikan petunjuk untuk mengumpulkan tugasnya, jangan asal mengumpulkan ya. Oke, ini kita cek tempatnya Mas Uki. Edit dan delete. Ini update data barang. Oke, codingnya dijadikan 1. Ini data aksesnya. Kemudian mengedit copy jadi tejus. Ini saya perbesar. Yang diedit itu yang pertama, copy ini menjadi tejus ya. Kemudian ini diedit, masuk ke formnya. Tampilan suksesnya jika berhasil seperti ini. Kemudian copy sudah berubah menjadi tejus. Oke, sudah diedit. Nah, berikutnya untuk delete. Ya, jadi di sini dipilih salah satu form hapus sembako. Ini mau menghapus susu Denko. Penghapusan sukses. Masuk ke sini, Sudenko-nya sudah hilang. Kita cek yang pertama tadi, masih ada susu Denko yang terakhir di bawahnya susu Milo ya. Nah, ini saya cek di sini, sudah hilang, kembali ke halaman utama. Oke, Mas Oki cukup bagus ini hasilnya. Lanjut ya. Oke, jadi untuk project ini sudah tidak ada yang belum dinilai sama sekali ya, sudah ternilai semua. Oke. Nah, ini belum masuk nih punyanya Mas Uki. Ada 2 ya, ternyata yang project aplikasi yang berikutnya ini punyanya Uki juga belum dinilai. Coba saya cek dulu. Ini yang tadi sudah. Saya cek apakah sudah masuk. Oke, nilainya sudah masuk. Kemudian saya cek lagi untuk yang 1. Nah, ini. Ternyata ada yang belum dinilai juga.
terlambat dikirimkan. Saya cek punyanya Mas Uki dulu. Ini untuk yang tahap 1. Ini ada kopi, aqua, minyak goreng, dan lain-lain. Login, ya, menu utamanya, tambah data, form isi data sembako, tabel daftar sembako sudah bertambah. Oke. Oke, jadi di sini untuk yang nilai yang belum diisi sudah terisi semua ya, kecuali memang yang belum mengumpulkan. Nah, itu tadi untuk peta nilai dari kelas SKP 181. Saya informasikan sekali lagi, untuk kelas SKP 181, project-projectnya ini terutama mulai dari project aplikasi tanggal 12 Oktober sampai 26 ini harus terisi semua ya. Nah, ini saya cek dari awal sampai akhir, yang kosong baru punyanya Ivan Fikri, kemudian Muhammad Rahmatillah, Syafuddin. Ini yang kosong. Sementara yang lainnya sudah terpenuhi semua. Nah, untuk siang hari ini saya akan mencoba untuk mereview hasil tugas proyek untuk UAS tahap 3. Kita coba dulu melihat dari tugasnya Mas Khoirul Anam. Oke, kita cek di sini. Tampil data. Ya, saya minta untuk menampilkan data. Tugasnya mudah sekali, jadi pasti bisa langsung dikerjakan. Pertama adalah login terlebih dahulu, seperti biasa. Masuk ke menu ya. Ini ada tambah, edit, delete, tampil. Nah, tampilnya seperti ini. Kemudian database-nya seperti ini. Oke, hasilnya sudah oke karena untuk tampil SQL ini cukup mudah ya untuk programnya. Jadi saya kira pasti bisa mengerjakan semuanya dengan cepat. Berikutnya kita beralih ke Novantino. Oke, yang pertama login dulu. Kemudian setelah login masuk ke menu, ada profil. Ya, kemudian menampilkan input, edit, hapus. Tugas kita menampilkan nih. Jika login gagal, maka kembali lagi ke sini. Oke, ada tambahan jika terjadi kegagalan pada saat melakukan login. Nah, ini tampil data dengan SQL-nya seperti ini. Ya, cukup sederhana yang ditampilkan, punyanya Mas Novantino. Oke, berikutnya punyanya Mas Bagus Diantoro. Kita cek dulu. Oke, ini tugas tampil barang, menampilkan database-nya terlebih dahulu, kemudian proses loginnya, ya, kemudian ini adalah menu utamanya, sudah ditambahi dengan tampil data SQL di sini. Nah, kemudian ini adalah hasil tampilannya. Oke.
rapi ya hasil capture-nya. Tampilan menu juga tidak terlalu mengganggu untuk background-nya seperti yang saya sampaikan. Jadi punyanya Mas Bagus ini bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lain. Dia membahas tema tentang toko buku dan alat tulis di sini. Tapi untuk background dan lain-lain juga bisa mengena ya, tidak terlalu harus full menutup informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian daftar menunya juga jelas di sini. Jadi pakai caps lock semuanya, tinggal kita klik nanti link menuju ke menu yang sudah disediakan pada tampilan menu utama. Ini bisa jadi contoh yang bagus ya, juga di capture database awalnya seperti apa. Nah, baik, itu punyanya Mas Bagus. Kemudian yang selanjutnya kita cek punyanya Mas Johan. Oke, tampilan menunya seperti ini. Tampil data dengan SQL-nya langsung seperti ini. Kemudian tampilan database-nya. Oke. Mungkin Mas Johan bisa tambahkan faktor menu login tadi ya, supaya tampilan capture-nya tidak terlalu singkat. Kemudian yang kedua, untuk tampilan daftar barangnya ini munculnya seperti ini. Nah, yang bawah ini digunakan untuk apa? Kenapa tampilannya kok lebih besar untuk lebar width-nya ya? Nah, kemudian juga kalau memang itu tampil data, jangan judulnya daftar barang saja. Anda pergunakan judul yang lebih baik ya. Jadi mungkin saya berikan komentar ini. Tampilan daftar barang kurang diberikan judul yang lengkap. Terlalu simpel itu ya, daftar barang hanya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada tambahan lagi login. Untuk login belum di capture. Oke, ini yang tugasnya Mas Johan. Nah, berikutnya ada lagi Daniel Kurniawan. Ya, untuk yang Daniel Kurniawan di sini kita cek dulu. Untuk tugas PDF-nya oke, ini yang tahap 3-nya tampil data dengan SQL. Tampilan awalnya profil, delete, edit, navigasi. Untuk menu tambah datanya ini belum kelihatan ya, Mas Daniel. Harusnya itu kan ada profil, login, tambah data, kemudian edit, delete, baru SQL. Nah, ini malah masuknya navigasi. Saya belum minta navigasi loh ya. Jadi perhatikan petunjuk mengerjakan tugas. Mohon dibaca dulu yang jelas untuk tugas yang diminta. Untuk tugas kali ini hanya membuat tampil data
dengan SQL. Belum masuk ke navigasi. Ya. Nah, ini contoh yang tidak membaca, sudah mengerjakan tapi tidak pas, ya. Yang Anda kerjakan ini navigasi. Nah, nanti silakan diperbaiki dulu yang benar. Sekali lagi dibaca kalau ingin mengerjakan tugas, jangan asal mengumpulkan seperti itu, ya. Sayang sekali kalau hasilnya tidak memuaskan. Anda sudah susah payah membuat tapi tidak benar begitu ya. Nah, berikutnya Dani Prasetyo. Oke, kita cek dulu untuk punyanya Mas Dani Prasetyo yang versi PDF-nya dulu. Tampil SQL. Kita cek dulu, ini masukkan login. Tampil menu SQL. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini contoh ini ya, contoh yang bagus juga dari Mas Dani. Dibaca dulu tugasnya, jangan keburu-buru menjawab tapi nanti malah keliru. Ya, mungkin untuk judul ini bisa ditambahi nama PT-nya apa, nama tokonya apa gitu ya. Mungkin juga tahun untuk pembuatan laporan juga bisa ditambahkan. Mungkin dari sisi background, tampilan juga bisa diperbaiki. Judul kolomnya ini mungkin bisa diubah tampilannya sehingga tidak menjemukan gitu ya. Ini kan tidak hanya sekedar menampilkan. Yaitu mungkin tambahan-tambahan yang bisa saya informasikan untuk tugas dari punyanya Mas Dani. Berikutnya Atalah Naufal. Kita cek dulu tugasnya Mas Atalah Naufal. Ini login, kemudian menunya tampil data SQL, tampil data motor. Nah, mungkin tampilannya bisa dipercantik ya. Ini udah oke. Tampilan bisa dipercantik atau dibuat lebih lebar. Ini kalau dilihat kan kesannya kayak kecil sekali ya untuk tampil datanya ini loh. Nah, mungkin bisa diberikan tambahan pada judul kolomnya gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan pada judul kolomnya. Jadi ini mungkin merek sepeda motor, warna motor, harga motor, sehingga kan tampilannya agak lebih lebar, gitu, tidak terlalu sempit ya. Ini oke juga hasilnya. Kita cek lagi selanjutnya untuk Uki. Tugasnya Mas Uki dicek dulu untuk proyek tahap yang ketiga. Oke, kita cek di sini profil, tampil data, tambah, edit, hapus. Nah, tampil datanya udah. Nah, ini juga sama. Jadi usahakan tampilan lebih menarik, dibuat lebih lebar, tidak sempit ya. Jadi kesannya kayak informasinya cuma segini saja. Ini kan bisa Anda mainkan dari judul kolomnya, itu sebetulnya bisa diperbaiki. Oke, kemudian berikutnya kita cek lagi punyanya Mas Yohan.
Oke, ini untuk menu utamanya. Nah, tampil data SQL. Nah, ini untuk tampil datanya itu jangan diletakkan dalam kotak seperti ini ya. Jadi usahakan dalam layout yang berbeda, halaman yang berbeda seperti teman-temannya tadi. Jadi jangan dimasukkan di kotak yang kesan jadi kecil sekali. Untuk tampil data di Untuk tampil data, tampilan tabel jangan terlalu kecil. Itu tidak pas dengan informasi menu yang mau kita sampaikan. Backgroundnya saja gambarnya gede-gede kayak gini ya. Informasi yang kita tampilkan kecilnya seperti ini. Bagaimana Anda bisa membuat sebuah tampilan yang menarik dibandingkan backgroundnya? Itu menjadi sebuah tantangan. Ya, jadi dibuat terpisah. Saya minta dibuat terpisah dengan tampilan menu, tidak jadi satu seperti itu. Ya, nanti coba diperbaiki ya, Mas Yuhan. Sayang sekali kalau hasilnya nilainya belum optimal gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Mas Ivan Muhammad Rahmatillah Saifuddin ini ternyata tidak mengumpulkan. Oke, ini ternyata tadi belum terposting ya. Agak lama ini menunggu prosesnya supaya bisa masuk. Oke, sudah masuk. Sehingga kalau saya simpulkan dari hasil tugas pra Wasta 3 ini, kelas SKP 181 rata-rata sudah menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Nilai tertinggi hari ini itu 98. Nilai tertinggi kedua ada 95, cukup banyak juga 95-nya ini. Kemudian ada 90 dan yang terendah adalah 60. Nah, untuk yang 60 ini tadi permasalahannya, mohon ketika Anda mengerjakan tugas atau mengumpulkan dibaca dulu. Jadi jangan terburu-buru. Ya, sangat disayangkan kalau hasilnya menjadi kurang optimal. Baiklah, kira-kira itu dulu untuk review pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat tugas yang akan dipergunakan untuk proyek UAS ya. Nah, di sini saya berikan penulisan dulu. Proyek tugas 4 kurung UAS. Nah, di sini untuk petunjuknya buat link menu navigasi. Tambahkan pada menu utama. Tambahkan pada menu utama. Kemudian hasil tampilan tidak boleh terlalu kecil. Anda harus kreatif bagaimana untuk menampilkan yang wajar ya. Untuk sebuah laporan itu tampilannya yang wajar itu seberapa gitu ya. Tidak boleh terlalu kecil. Kemudian satu lagi hasil di capture di Word, kemudian buat dalam format PDF dan dikirim ke Classroom. Nah, untuk tugasnya sendiri karena mengingat minggu depan itu adalah minggu tenang, maka di sini ini tanggal 27. Kita langsung masuk ke bulan November. Berarti paling tidak
tanggal 2 ya. Tanggal 2 itu sudah harus selesai. Tapi minggu depan itu kan kita masih menghadapi minggu tenang. Berarti diterima terakhir itu tanggal 9 November. Tanggal 9 November ini saya tugaskan, cukup lama. Silahkan dibuat tugasnya sebaik mungkin. Usahakan tidak mengecilkan informasi yang ingin Anda sampaikan. Jangan sampai tampilan yang ada di background itu menjadi lebih besar dan lebih dominan daripada informasi yang akan Anda sampaikan atau yang seharusnya Anda sampaikan. Oleh karena itu saya mohon untuk waktu ujian akhir semester nanti sifatnya mengumpulkan tugas proyeknya, jangan lupa di capture seperti biasa dan dikumpulkan dalam versi 2 lampiran ya. 2 lampiran itu maksudnya adalah lampiran pertama itu adalah PDF-nya, yang kedua itu bentuk RAR atau file hasil pekerjaannya. Gitu ya, ini untuk kelas SKP 181. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan kehadirannya pada siang hari ini. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.